Shalom, saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Selamat kita berjumpa kembali dalam siaran Renungan Akhir Pekan. Tentunya kita semua berharap bahwa penyertaan dan bimbingan Tuhan selalu kita rasakan dalam hidup. Kesehatan kekuatan itu menjadi sesuatu hal yang memang memotivasi kita untuk terus semangat dalam menjalani hidup. Saat ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, pada kesempatan yang indah ini kembali kami akan belajar tentang firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kami datang kepadamu, meminta Roh Kudus dan hikmat-Mu untuk menuntun, membimbing kami, agar kami dimampukan untuk memahami kehendak firman Tuhan yang dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari sebagai orang yang telah Engkau utus di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang saya siapkan dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-6. Galatia pasal 6, dan kita akan baca ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Galatia 6 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga diri sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Inilah firman Tuhan. Kita akan kembali belajar poin penting apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang yang percaya pada Tuhan, dari Galatia 6 ayatnya yang pertama. Pada sesi ini kita melanjutkan sesi sebelumnya. Kalau pada sesi sebelumnya kita berbicara tentang kasih yang ditunjukkan dalam suatu perbuatan, kali ini kita akan berbicara masih seputaran kasih kepada sesama, tetapi kasih itu kita tunjukkan dalam relasi kita dengan sesama ketika terjadi suatu permasalahan. Kasih yang ditunjukkan kepada sesama ketika diperhadapkan dengan suatu persoalan hidup. Dan untuk perenungan kita saat ini, saya beri tema, kasihilah aku dengan teguranmu. Kasihilah aku dengan teguranmu. Saudara-saudara, tentu kata teguran bukan hal yang asing dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dalam tugas pekerjaan kita, dalam pelayanan juga mungkin, kita sering mendapati orang menegur orang lain, atau bahkan kita menjadi orang yang ditegur ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi sebenarnya apakah terkandung maksud dari kata teguran itu sendiri? Saudara-saudara, secara singkat saya artikan di sini, teguran adalah suatu peringatan. Teguran adalah suatu peringatan. Tentunya kalau kata teguran itu peringatan, berarti dalam teguran itu memiliki satu tujuan. Dan saya mencatat, tujuan seseorang menegur orang lain agar hidup orang lain itu menjadi lebih baik. Agar hidup orang lain itu menjadi lebih baik, yang pertama. Dan yang kedua, agar lebih bermanfaat untuk orang lain. Dua hal. Tetapi mungkin kita menyadari, ketika seseorang menegur orang lain ada tantangan. Dan di sini saya ingin mengatakan bagi kita sekalian, tantangan terbesar ketika kita ingin mengingatkan atau menegur orang lain, yang paling utama ialah rasa dalam diri seseorang yang tidak ingin dipersalahkan. Ada banyak orang ketika sudah melakukan kesalahan, terkadang susah sekali untuk ditegur. Mengapa? Karena orang tidak ingin disalahkan, walaupun terkadang ia menyadari apa yang ia lakukan itu salah.
tentu itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Walaupun di beberapa kasus yang lain sangat sulit menegur orang lain. Mengapa? Karena teguran itu bisa jadi serangan bagi diri kita sendiri. Kita menegur orang lain, tetapi ternyata hidup kita juga tidak jauh lebih buruk dari dia misalnya. Itu menjadi tantangan. Atau terkadang ketika kita menegur seseorang, tujuan utama kita bukanlah untuk memperbaiki hidupnya, tetapi untuk menjatuhkan dirinya. Dan saat ini, belajar dari Galatia 6 ayatnya yang pertama, ada solusi untuk mengatasi itu semua. Tentu tanggung jawab atau tugas menegur itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, saling mengingatkan ketika orang lain berbuat salah. Galatia 6 ayat 1 katakan. Saya menuliskan 3 hal. Yang pertama, ketika kita akan menegur orang lain, kita harus terlebih dahulu menjadi teladan bagi banyak orang. Sebelum kita menegur orang lain, kita sudah harus menjadi teladan bagi orang lain. Mungkin ada satu filosofi yang sering kita dengar atau bahkan kita lakukan. Jangan terlalu sering menunjuk kesalahan orang. Karena ketika satu jarimu mengarah ke orang lain, maka ada 3 jari yang mengarah pada dirimu. Artinya kita mengoreksi satu kesalahan orang, tetapi sebenarnya kesalahan yang lebih banyak ada pada diri kita. Jadi yang pertama, kita harus menjadi teladan dulu bagi orang. Kita harus hidup rohani, Galatia 6 ayat 1 katakan. Dan untuk hidup rohani, sangat simpel, bahwa kita harus melakukan hal yang sesuai dengan isi firman Tuhan. Tidak usah mencari patokan, mencari contoh di luar Alkitab. Karena kita sebagai orang Kristen, Alkitab menjadi acuan kita. Kalau kita mau menjadi teladan untuk orang lain, maka lakukanlah perintah-perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Menjadi teladan bagi orang lain, baru setelah itu kita tegur orang lain dalam kesalahan yang mereka perbuat, agar mereka menjadi lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menegur seseorang, Bapak Ibu, kita harus perhatikan, kita harus mendasari teguran itu dengan kasih. Ya. Dasari teguran yang kita beri kepada orang lain itu dengan kasih yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Karena kebanyakan orang, karena sudah dikuasai dengan emosi atau bahkan rasa egois dalam dirinya, teguran yang diberikan itu bukan lagi didasarkan dengan kasih, tetapi lebih didasarkan pada rasa dendam. Misalnya, ketika seseorang berbuat salah kepada kita, kita cepat menanggapi, kita cepat menasihati, karena dalam hati dan pikiran kita masih dipengaruhi dengan pengalaman di masa lalu. Misalnya, orang tersebut pernah berbuat salah kepada saya. Maka di momen inilah saya punya kesempatan untuk membalas, untuk menyampaikan segala keluh kesah dalam hati. Hingga itu dikatakan, kasih yang kita sampaikan harus benar-benar kasih yang sesuai dengan ajaran Yesus. Teguran yang kita sampaikan kepada orang lain harus didasarkan dengan kasih. Agar orang lain yang mendengar teguran kita merasa bahwa kita ini dipedulikan. Tetapi kalau kita menegur dengan amarah, dendam, bisa jadi orang yang kita tegur malah akan merespon negatif. Menganggap bahwa, oh, dia malah mencari musuh ini kayaknya. Bukan tujuannya memperbaiki, tetapi malah memperkeruh keadaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita menegur orang lain, janganlah kita menjadi sombong atau tinggi hati. Mungkin poin pertama kita sudah lakukan. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita menegur dengan kasih. Tetapi kita jatuh di poin yang ketiga. Kita dikenal sebagai orang yang bijak, kita dikenal sebagai orang yang baik, sering menegur orang lain ketika berbuat salah. Dan pada akhirnya kita jatuh pada kesombongan iman atau sombong rohani. Jangan seperti demikian. Walaupun kita sudah dikenal banyak orang sebagai orang yang bijak, bisa menegur orang lain, tetapi marilah kita tetap rendah hati. Tetap rendah hati, tidak sombong dengan kemampuan yang ada dalam diri kita. Maka dengan hal inilah akan membuat orang lain merasa dihargai walaupun mereka telah melakukan kesalahan. Jadi saudara-saudara, akhir dari perenungan kita saat ini, jika kita mengasihi orang lain atau mengasihi sesama kita, tegurlah
mereka dengan kasih yang tulus yang Tuhan ajarkan. Ingat, kasih kepada sesama mencerminkan kasih kita kepada Allah. Kalau kita menegur sesama kita dengan kasih, berarti kita sudah melakukan kasih yang Allah kehendaki itu. Kemudian, kembali pada tema, kasihilah aku dengan teguranmu. Ingat, kasih merupakan hal yang harus dilakukan. Teguran merupakan wujud dari kasih. Tetapi kalau teguran kita dilandasi dengan motif-motif yang buruk, maka teguran kita bukanlah teguran yang dikehendaki oleh Allah. Maka tunjukkanlah teguran kita yang sesungguhnya, bahwa maksud dari teguran itu untuk memperbaiki seseorang dalam hidupnya agar jadi lebih baik lagi, bukan membuatnya malah menjadi buruk. Dasar inilah yang harus kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Semoga dengan firman ini akan memperbaiki relasi kita dan juga menjadi refleksi untuk kita. Mungkin saat ini kita punya masalah dengan sesama kita, dengan anggota keluarga atau teman. Marilah kita tegur mereka dengan kasih. Karena teguran yang penuh dengan kasih itu adalah teguran yang dikehendaki oleh Allah. Inilah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita satukan hati kita, mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Ada banyak hal yang masih perlu kami pelajari dalam hidup ini. Tetapi kami bersyukur sedikit demi sedikit kami belajar tentang firman Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali belajar untuk menunjukkan kasih itu kepada sesama kami. Kasih yang Tuhan kehendaki untuk saling mengingatkan satu orang yang berbuat salah ataupun melakukan pelanggaran dalam hidupnya. Karena Tuhan berpesan kepada kami untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Tetapi terkadang kami Tuhan masih dikuasai dengan hal-hal duniawi, sehingga teguran yang kami sampaikan terkadang lebih dipengaruhi dengan kedagingan. Tetapi dari firman ini, dari Galatia 6 ayat 1 kami belajar bahwa teguran yang penuh kasih itu adalah teguran yang dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah firman ini terus memotivasi kami dan juga memperbaiki relasi kami antar sesama untuk menyelesaikan segala persoalan hidup yang ada. Sehingga pada akhirnya ya Tuhan, dalam kami menyelesaikan hubungan, menyelesaikan suatu persoalan, kami tidak jatuh dalam pencobaan, tetapi kasih yang dari Tuhan akan semakin nampak di tengah-tengah kehidupan kami. Diberkatilah kami sekalian ya Tuhan, melalui firman yang telah kami pelajari di hari ini. Dimanapun kami berada, dalam berbagai kesibukan kami, tugas pekerjaan kami masing-masing, biarlah Engkau terus menuntun menyertai kami, memberi hati yang bijaksana, memberi hati yang penuh kasih, sehingga dari kesemuanya itu Tuhan, kami bisa menunjukkan kasih yang sejati yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kru tim yang sudah berlelah, demi terlaksananya atau terjadinya renungan akhir pekan ini. Biarlah berkat Tuhan juga akan berlaku bagi mereka. Dalam kehidupan tugas kerja mereka setiap hari, nama Tuhan akan senantiasa dimuliakan. Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Biarlah di hari-hari hidup kami ke depan, kuasa Tuhan, penyertaan-Mu akan menjadi milik kami. Kami dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan kecelakaan. Sehingga damai sejahtera itu akan sepenuhnya menjadi milik kami atas berkat dan tentunya anugerah dari Tuhan. Ini doa kami Tuhan, yang kami sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus, pemilik kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, demikianlah perjumpaan kita di saat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan shalom.